Shalom anak muda yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di ibadah YouTube Link Youth GBI Pasko 39. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk kami Tuhan, bersyukur masih bisa boleh beribadah Tuhan bersama-sama, walaupun masih melalui daring Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, Engkau ada Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, di setiap rumah kami Tuhan. Engkau yang pimpin Tuhan dari awal Tuhan ibadah kami sampai pada akhirnya nanti Tuhan, biar Engkau Tuhan yang sepenuhnya beracara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita meneduhkan hati kita dan mari kita minta pimpinan dari Allah untuk mendengarkan firman pada hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau menyertai anak-anak mudamu di tempat ini sehingga kami boleh berada dalam keadaan yang sehat dan kuat, terjaga dan terlindung oleh-Mu. Tuhan, pada sore hari ini kami mau belajar untuk bersyukur dalam setiap keadaan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin dan menyertai kami dan menolong kami supaya kami boleh mengerti dalam setiap keadaan kami boleh bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami pada sore hari ini, bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mendengar, mengerti firman-Mu, dan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom para sobat muda, bagaimana keadaan Anda hari ini? Saya berharap kita semuanya berada di dalam keadaan yang sehat, kuat, dan penuh ucapan syukur. Tema yang diberikan kepada saya hari ini yaitu mengenai give thanks atau mengucap syukur. Banyak hal kadang-kadang membuat kita merasa tidak bisa mengucap syukur. Keadaan di sekeliling kita seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 di situ dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, mengucap syukur sepertinya mudah untuk dikatakan. Setiap hari kita selalu mendengarkan ayat ini. Seringkali kita mendengar di dalam khotbah-khotbah mengenai ayat yang terambil di 1 Tesalonika ini. Mengucap syukur dalam segala hal. Tapi marilah kita melihat di dalam hati kita sendiri. Apakah memang mengucap syukur itu sudah menjadi gaya kehidupan kita masing-masing? Nah, apakah yang dikehendaki Tuhan? Tuhan menghendaki kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Sehingga memuji atau bersyukur itu harusnya menjadi sikap di dalam hati kita. Kalau kita lihat dari firman Tuhan yang lain terambil di Efesus 5 ayat 20, di situ dikatakan, ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu, dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi, mengucap syukur itu harusnya menjadi gaya dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa hidup ini seringkali tidak sesuai seperti yang kita inginkan. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang berada di luar apa yang kita harapkan dan impikan. Sebagai contoh, kita tidak pernah membayangkan bila pada tahun 2020 lalu, tiba-tiba badai COVID ini terjadi. Pada awal tahun kita menikmati tahun baru seperti biasa. Kita berharap banyak hal di tahun 2020. Tetapi tiba-tiba di bulan Maret terjadi pandemi COVID yang sangat luar biasa menakutkan dan mengubah segala segi kehidupan kita. Tiba-tiba kita tidak bisa lagi masuk ke sekolah. Anak-anak yang memasuki jenjang kuliah tiba-tiba harus berkuliah secara online. Kita tidak bisa lagi berkumpul secara langsung beribadah di gedung gereja. Tidak bisa berkumpul di luar bermain bersama teman-teman. Bahkan ada beberapa di antara kita yang kemudian kehilangan keluarga karena pandemi ini. Nah, marilah kita melihat apakah sampai hari ini kita masih dapat bersyukur? Kunci yang pertama adalah ucapan syukur kita harusnya tidak didasarkan oleh keadaan, melainkan karena kita adalah milik Tuhan. Kalau ucapan syukur kita berdasarkan dari hal-hal yang bisa kita peroleh atau dari apa yang kita hadapi setiap hari, maka begitu banyak alasan yang membuat kita tidak bisa merasa bersyukur. Mungkin kita merasa sekolah di rumah itu membosankan, kuliah di rumah tidak menarik, bekerja dari rumah itu melelahkan karena kita harus menghadapi komputer selama berjam-jam, atau kita tidak bisa curhat dengan teman dan itu juga membuat kita menjadi menderita. Sebetulnya banyak alasan untuk membuat kita tidak bisa bersyukur. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa kita bersyukur bukan karena keadaan, bukan karena apa yang Dia berikan kepada kita. Tetapi Tuhan menginginkan kita bersyukur karena ada Tuhan bersama-sama dengan kita.
Di Efesus 5 ayat 20 dikatakan, ucapkan syukur dalam segala sesuatu. Yang berarti kita harus bersyukur pada saat keadaan baik, pada saat keadaan sesuai dengan kehendak kita, atau pada saat keadaan tidak baik. Dan ucapan syukur itu harus diberikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita di sorga. Jadi, seberapapun sulit keadaan kita hari ini, bila adik-adik merasa sulit untuk bersekolah di rumah, kita tidak melihat kepastian tentang kapan COVID ini akan berakhir atau apa yang bisa kita lakukan pada saat-saat ini, lihatlah, pandanglah kepada Tuhan. Karena dengan melihat kepada Tuhan, kita memiliki alasan untuk bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan itu yang menjadikan seluruh dunia ini. Dia yang memegang kehidupan kita. Lebih dari 1 juta alasan kita harus bersyukur bila kita memandang perbuatan besar yang Tuhan lakukan kepada kita. Bahkan kita masih bisa beribadah pada sore hari ini walaupun secara online, itu merupakan anugerah yang dari Tuhan. Coba bayangkan bila kejadian ini terjadi puluhan tahun yang lalu, pada saat sarana internet belum ada, pada saat sarana YouTube online belum ada. Bagaimana caranya kita bisa berbakti? Sungguh sangat sulit kan? Dan bila hal ini terjadi di masa-masa yang lampau, sekolah pasti akan berhenti. Anak-anak harus belajar sendiri di rumah. Tapi saat ini dengan kemajuan teknologi kita bisa bersyukur bahwa pandemi yang membuat kita semuanya harus melakukan segala sesuatu dari rumah, tetap membuat kita bisa bekerja dengan baik, tetap bisa membuat kita belajar dengan baik, dan bahkan harusnya bisa memotivasi kita untuk tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi, kita harus bersyukur karena keberadaan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, dan karena Tuhan memilih kita menjadi anak-anaknya. Itu merupakan satu-satunya alasan yang harusnya membuat kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi, bagaimana kita harus bersyukur? Atau dengan alasan apa kita harus bersyukur? Tadi alasan yang pertama adalah karena Tuhan sendiri, karena keberadaan Tuhan. Dan yang kedua, mari kita baca di Mazmur 9 ayat 1-11. Mungkin saya potong saja ke ayat 3-4. Di situ dikatakan, aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Aku mau bermazmur bagi namamu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu, sebab Engkau membela perkaraku dan hakku. Sebagai hakim yang adil Engkau duduk di atas tahta. Engkau telah menghardik bangsa-bangsa, telah membinasakan orang-orang fasik. Nama mereka telah Kau hapuskan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Musuh telah habis binasa menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah Kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Jadi, alasan yang kedua adalah karena Tuhan yang bersama-sama kita itu memberikan perlindungan bagi kita. Kalau kita masih bisa bernafas sampai hari ini, kalau kita masih bisa bersekolah, kalau kita masih sehat, kalau kita masih bisa beraktivitas dengan baik, itu merupakan alasan yang cukup untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena pemeliharaan Tuhan itu ada atas kita. Jadi, belajarlah untuk bersyukur dalam segala sesuatu. Walaupun keadaan tidak mudah, banyak anak-anak mengeluh, mahasiswa-mahasiswa banyak mengeluh. Mengapa? Karena sekolah di rumah itu membuat mereka kehilangan motivasi untuk belajar. Mereka merasa sulit untuk berkonsentrasi pada saat belajar di rumah. Atau mereka-mereka yang biasanya tinggal di luar kos, belajar untuk hidup mandiri, tiba-tiba harus bergabung kembali bersama keluarganya. Dan itu menimbulkan banyak friksi ataupun konflik. Tapi saya selalu katakan secara berulang-ulang bahwa kesempatan seperti apapun, keadaan seperti apapun itu harus disyukuri. Pada saat kita berkumpul bersama keluarga kita, itu adalah suatu kesempatan yang indah untuk saling menguatkan, untuk saling bertumbuh menjadi satu keluarga yang utuh. Mungkin sebelum COVID, ayah ibu selalu sibuk di luar. Ayah ibu selalu sibuk untuk beraktivitas, mencari uang, mencari penghasilan yang cukup untuk kehidupan ekonomi keluarga. Anak-anak sibuk bersekolah, pulang sekolah harus les, harus mengerjakan hal-hal yang lain. Tapi dengan adanya pandemi ini,
Mau tidak mau kita akan berada di satu ruangan yang sama, satu rumah yang sama selama berjam-jam. Kita akan belajar mengenal satu karakter dengan yang lain. Kita akan lebih mengenal orang tua kita, bagaimana kesulitan mereka, bagaimana mereka berjuang untuk kehidupan kita. Dan kita juga bisa mengerti bagaimana dan kakak dan adik kita yang mungkin pada kondisi normal sebelum COVID, mereka beraktivitas masing-masing, hanya ketemu pada saat malam. Jadi, ada begitu banyak alasan untuk membuat kita bersyukur, karena bersyukur itu adalah satu sikap hati. Dan ingatlah, Tuhan selalu melindungi dan menolong kita, menjagai kita dalam segala keadaan yang buruk. Kalau kita dengar saat ini ada banyak permasalahan yang terjadi, permasalahan ekonomi, mungkin masa depan adik-adik yang kita merasa itu tidak jelas, jangan khawatir, karena Tuhan melindungi. Tuhan sanggup melindungi kita dari segala bencana apapun juga. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa bersyukur ini adalah kehendak Allah. Karena pemazmur itu mengatakan sesuatu hal yang terambil dari Mazmur 69 ayat 30 dan 31. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Ya, bersyukur ini adalah kehendak Allah, adik-adik sekalian. Jadi, belajarlah untuk bersyukur dalam segala keadaan. Pemazmur katakan, keadaan yang menyulitkan, kesakitan, dalam penindasan, ternyata itu membuat dia menyadari bahwa Allah itu ada. Coba kita bayangkan, bila keadaan kita baik-baik saja, bila semuanya terjadi sesuai keinginan kita, apakah kita akan mengingat Allah? Saya meragukan hal itu. Karena bila semuanya berjalan seperti seharusnya, seperti apa yang kita harapkan, maka seringkali kita akan menjadi sibuk dengan diri sendiri dan kemudian melupakan Tuhan. Atau bahkan kita merasa bahwa itu merupakan capaian kita pribadi, bukan suatu yang merupakan anugerah yang daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kesulitan yang ada itu justru membuat kita menjadi menyadari keberadaan Tuhan. Pada saat kita sakit, kita akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat kita kesulitan di dalam belajar, kita akan mencari Tuhan sungguh-sungguh. Pada saat kita menghadapi dosen yang sulit, maka kita akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita merasa bahwa itu di luar kekuatan kita. Kita tidak mungkin bisa merubah dosen kita yang sulit tadi. Tetapi kita bisa menolong Tuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk melunakkan hati dosen tersebut dan memberikan keberanian kepada kita untuk menghadapi kesulitan tersebut. Jadi, kesulitan, penindasan, kesakitan, semuanya itu harusnya membawa kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Karena seringkali hal-hal itu dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa masih ada Tuhan di surga, masih ada Tuhan yang mengasihi kita, masih ada Tuhan yang memberikan harapan yang baru kepada kita semua termasuk anak muda di tempat ini. Jadi, janganlah lupa mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan biarlah mengucap syukur itu menjadi suatu gaya hidup dalam kehidupan kita. Bukan tergantung keadaan, bukan tergantung dengan apa yang kita dapatkan, bukan bergantung pada kita sehat atau tidak, bukan bergantung dari keadaan orang tua di sekeliling kita, keadaan teman-teman kita, tapi biarlah pengucapan syukur itu berasal dari Tuhan. Karena pada saat ucapan syukur itu menjadi gaya hidup kita, maka gaya hidup yang penuh ucapan syukur ini akan terimpartasikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Karena orang yang mengucap syukur itu memiliki energi yang baik, memberikan suatu kekuatan yang positif bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya, memberikan pengharapan yang baru. Karena kita bisa melihat dalam segala kesulitan itu ada pertolongan Tuhan. Ada jawaban Tuhan atas setiap kesulitan, sehingga kita pun bisa menceritakan kepada orang lain mengenai pertolongan yang Tuhan berikan. Jadi adik-adik semua, jangan lupa mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Mari kita mempraktekkan hal ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Baik pada saat kita bersekolah, bersyukurlah bahwa kalian masih memiliki kesempatan untuk kuliah. Bersyukurlah bahwa kita masih memiliki pekerjaan sesulit apapun itu. Bersyukurlah bahwa kita masih memiliki keluarga. Bersyukurlah bahwa kita masih memiliki teman-teman. Itu semuanya anugerah yang daripada Tuhan sendiri. Karena itu mengucap syukurlah. Dan saya yakin dan percaya
bahwa kehidupan kita kemudian akan menjadi kehidupan yang diberkati oleh Tuhan dan memberkati orang lain. Terima kasih, mari kita menutup firman Tuhan pada hari ini dengan doa, dan biarlah pertolongan Tuhan yang memampukan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Mungkin saat ini keadaan kami tidak terlalu baik, mungkin banyak perubahan yang terjadi akibat pandemi yang berjalan hingga saat ini. Mungkin keadaan di depan kami tidak sesuai dengan yang kami inginkan. Bahkan mungkin sekolah kami tidak seperti yang kami harapkan. Tapi Tuhan, kami mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena apapun yang terjadi pada diri kami hari ini, kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu karena semata-mata berkat dan pertolongan Tuhan. Dan karena kami memiliki Engkau di surga, Engkau yang memberikan jawaban atas setiap pergumulan dan permasalahan kami. Tolonglah Tuhan, biarlah mengucap syukur ini boleh menjadi gaya hidup setiap anak muda di GBI Pasir Koja ini. Kami boleh menjadi imam-imam Tuhan yang senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu, menceritakan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, sekecil apapun itu. Dan kehidupan kami adalah kehidupan yang mengimpartasikan berkat Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh tertanam di hati anak-anak muda ini, dan mereka boleh mempraktekannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.